Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Uum dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis karya sastra dengan menggunakan pendekatan objektif pada novel Daisy karya Wulan Fadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Putri Ristanti, Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Dalam presentasi ini apa saja yang akan dibahas? Yang pertama latar belakang, kedua pembahasan, yang ketiga hasil dan analisis unsur intrinsik, dan yang keempat kesimpulan. Latar belakangnya adalah dunia literasi memang masih digandrungi banyak penggemar. Terbukti baik itu karya sastra lama maupun karya sastra versi baru yang lebih menarik. Inovasi demi inovasi yang terus berproses untuk menciptakan sebuah karya baru dari berbagai media. Namun, akhir-akhir ini konten kepenulisan yang bertajuk webinar, bedah buku, ataupun kompetisi menulis populer sekali di kalangan milenial. Terutama pada situasi ini, sebuah virus yang tentu sudah tidak asing bagi kita masih ada dan mengancam. Segala protokol kesehatan dan propaganda lainnya terus dianjurkan demi keberlangsungan hidup yang lebih terawat. Ini yang membuat banyak tren baru bermunculan, salah satunya membaca buku dari rumah. Kegiatan yang sangat bermanfaat dan mendatangkan banyak kemaslahatan. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela ilmu yang akan membawa kita ke dunia lebih luas lagi dan mengenali berbagai macam wawasan. Dalam pembahasan ada dua yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai sejarah pendekatan objektif M.H. Abrams dan beberapa ahli lainnya. Dan yang kedua langkah-langkah menganalisisnya. Dalam sejarah pendekatan objektif M.H. Abrams, Atarsemi menulis sebuah buku metode penelitian sastra yang mengemukakan sebuah pendapat umum dalam analisis karya sastra, bahwa pendekatan objektif orientasinya terhadap hubungan karya sastra dengan unsur yang berada di dalamnya, guna menerangkan perhatian penuh atau bisa disebut sebagai penjelasan mutlak berpanduan pada struktur karya itu sendiri. Theo 1988 mengatakan bahwa pendekatan objektif terhadap karya sastra dengan jalan mengkaji segala sesuatu yang ada di dalam karya sastra. Sedangkan menurut M.H. Abrams, pendekatan ini tidak mengaitkan sastra dengan hal di luar sastra. Pendekatan ini menjelaskan unsur-unsur di dalam karya sastra itu sendiri, misalnya unsur intrinsik yang terdapat dalam prosa, puisi, maupun drama. Paradigmanya adalah suatu karya sastra dapat dikatakan objektif apabila ketika proses lahirnya karya berupa wujud pikiran sastrawan yang memusatkan persepsinya pada amanat tersirat atau tersurat yang ada dalam karya itu, sebagaimana fungsi menciptakan relasi kepada pembaca dalam penyajian keseluruhan. Lalu bagaimana cara langkah menganalisis pendekatan objektif? Herman Waluyo 1987 menjelaskan secara sederhananya. Yang pertama, diperlukannya adanya penemuan atau gagasan yang bisa menafsirkan unsur yang ada pada sebuah karya sastra tersebut. Langkah yang kedua, kita harus dapat mengkaji relasi yang saling berkaitan pada unsur intrinsik itu sendiri. Dan yang ketiga, merunut suatu fungsi yang ada dalam karya sastra menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Karena pada intinya, semua pendekatan strukturalisme saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk sebuah pandangan akan karya sastra itu. Hasil analisis yang saya dapat berupa biografi penulis, sinopsis novel Daisy, dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya. Penulis berbakat melalui platform literasi online bernama Wattpad. Siapa yang tak mengenal Wulan Fadia Fatia atau akrab disapa dengan Wulan Fadi? Gadis ini suka membaca dan menulis sedari kecil. Tak tanggung-tanggung, ia selalu membuat coretan kecil cerita yang akan dirangkai. Sukses nampaknya menjadi dambaan bagi setiap penulis dalam mempublis karyanya.
Tak juga demikian dengan gadis ini yang tetap semangat saat karyanya dikala itu dibaca oleh segelintiran orang saja. Ibarat tak patah arang, Wulan selalu berproses mencari perbaikan dalam karya fiksinya itu agar lebih menarik dibaca. Beberapa tahun telah terlewati, seorang Wulan yang tadinya adalah penulis amatiran mulai muncul di permukaan tersohor di kalangan penulis bestseller. Karyanya saat ini sudah memiliki ribuan, bahkan miliaran pembaca di platform online maupun cetak. Tawaran demi tawaran adaptasi film mulai merebak dari rumah produksi. Novel yang ia tulis sekarang kini banyak dikonsumsi publik lewat film layar lebar yang sangat laris. Dalam novel Wulan Fadi terdapat novel yang berjudul Daisy, yaitu novel yang saya analisis sekarang. Sinopsisnya, ada seorang gadis judes nan ketus bernama Judi Rastika, suka menjadi biang onar dan acap kali langganan masuk ruang BK. Berada di sekitar sahabatnya membuat ia merasa nyaman, melupakan sejenak pada masalah yang dimilikinya, trauma masa lalu, ataupun masalah keluarganya yang tak kunjung usai. Apa yang tidak dimiliki seorang Judi Rastika? Kekayaan, wajah cantik, jenius. Ia memiliki itu semua. Gayanya yang terkadang galak dengan sikap blak-blakannya membuat banyak orang tak suka padanya, termasuk Lagas. Satu nama yang selalu terngiang dalam hati Judi. Awal pertemuannya terbilang gokil dan tidak ada yang mengesankan. Satu hal yang perlu diketahui, perhatian manis Judi yang membuat Lagas, notabene adalah cowok cool seantero SMA impian Indonesia, terpesona pada ketulusan hati Judi. Tak hanya itu, Lagas adalah satu-satunya murid penerima penghargaan beasiswa terbaik di sekolah tersebut. Awalnya, pertemuan mereka adalah sebuah ketidaksengajaan, penuh arogansi dengan intrik romansa yang terselip di dalamnya. Jatuh cinta pada Lagas mungkin adalah sebuah jawaban indah yang diberikan Tuhan pada Judi. Namun, satu hal tersembunyi terus membayangi Judi dari masa lalu. Judi tak bisa menahan air mata tatkala teringat setangkai bunga daisy. Yang mendefinisikan sesuatu dianggap mudah untuk diraih, tapi realitanya sukar untuk dicapai. Unsur intrinsik yang terdapat dalam novel tersebut di antara lain adalah sebagai berikut. Temanya, sebuah novel yang mengisahkan beberapa genre, antara lain kekejaman emosi Judi pada keluarganya, kisah cinta Judi dengan Lagas, dan ingatan yang terus berada di kepala Judi tentang bunga daisy, membuat suatu kesimpulan bahwa temanya menceritakan tentang keluarga, romantika, maupun tentang masa lalu. Sedangkan penokohannya, Judi Rastika ketus, keras kepala, pintar, pengertian, gak suka diatur, galak, tetapi sebenarnya hatinya baik kok. Suka menolong sesama, rapuh jika teringat masa lalu. Lagas, rajin, cerdas, cuek, perhatian, dingin, sederhana, dan apa adanya. Kemudian ada Lema, bawel, baik, pengertian, sabar, galak. Mila, lemah lembut, penyayang, pendengar yang baik. Dean, baik, suka menolong, tetap menerima walau sudah ditolak Judi, pemberani. Talu, jahat, suka memanfaatkan. Pada Judi sikap baiknya ia sembunyikan. Anin, baik hati pada kakaknya Judi. Yidan, suka julid, sering ngaret, genit ke cewek, baik banget sama Lagas dan Judi. Dalam penokohan ini, Judi Rastika dan Lagas merupakan tokoh utama yang mendasari cerita ini. Lema, Mila, Dean, Talu adalah sahabat dari Judi Rastika, sedangkan Yidan adalah sahabat baik dari Lagas. Anin, adik kandung dari Judi Rastika. Lalu jika ditanya mengenai alur atau plot, awalnya adalah alur maju yang mengisahkan kehidupan Judi ataupun temannya, bagaimana karakter mereka dan lain sebagainya. Kemudian ada alur yang mengisahkan masa lalu yang dialami Judi sehingga membuat trauma, bisa disebut dengan alur campuran. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang. Dari novel ini menggunakan penyudut pandangan guenya Judi. Burhan Nurgiantoro 2010 mengatakan
Mengingat pentingnya sebuah sudut pandang pada sebuah karya fiksi adalah pilihan, atau juga barangkali itu adalah kaitan pengarang pada karyanya. Artinya, mampu tidaknya seorang pengarang mampu bercerita dan mengungkapkan semua ide gagasannya. Latar atau setting yang ada dalam novel tersebut diantaranya ada tempat, suasana, waktu. Tempatnya SMA Impian Indonesia, kedai kopi dekat taman kota, balkon, asrama, dan juga rumah sakit. Suasananya meliputi menegangkan, menyedihkan, bahagia, haru, suka, duka. Waktunya senja, pagi hari, siang hari, malam, petang. Amanat apa yang bisa diambil setelah membaca novel tersebut? Dari novel di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain. Luka yang ada pada masa lalu terkadang masih membekas kuat di setiap individu, apalagi adalah sebuah trauma besar yang menyelimutinya antara keluarga. Diperlukan adanya keterbukaan juga kejujuran. Cinta yang tulus bisa menguatkan seseorang, mau bagaimanapun keadaan dan situasinya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menciptakan kebahagiaan terbaik untuk kita. Terkadang sebuah kegagalan yang dihadapi bisa menjadi sebuah tolak ukur dalam mencapai kesuksesan atau apa yang belum kita raih sejauh ini. Simpulan dari analisis saya adalah pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengkaji unsur karya sastra pada umumnya, meliputi tema, penokohan, sudut pandang, alur, ataupun amanat. Pendekatan ini dilakukan dalam beberapa cara, yaitu diperlukannya penemuan atau gagasan yang bisa menafsirkan unsur yang ada pada sebuah karya sastra. Langkah selanjutnya, kita harus dapat mengkaji relasi yang saling berkaitan pada unsur intrinsik itu sendiri. Kemudian, merunut suatu fungsi yang ada dalam karya sastra menjadi pemahaman yang utuh. Di bawah ini ada beberapa daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya analisis ini bisa meningkatkan minat membaca kita terhadap sebuah karya sastra. Bukan sekedar membaca saja, tapi bisa menyelami lebih jauh terhadap karya sastra itu sendiri.